Mas, buat Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyebut ada mantan menteri yang mendukung kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia dan ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Hal ini dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo saat memberikan sambutan dalam pembekalan kepala daerah baru di kantor Badan Pengembangan SDM Mendagri Senin kemarin. Cahyo mengatakan, bayangkan ada tokoh nasional, mantan menteri, komisaris BUMN besar, berteriak-teriak ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Pak Wiranto menyebut data, ada rekaman visualnya, ada fotonya, di mana, jam berapa, ada semua. Cahyokumolo tidak secara gamblang menyebut nama ex-menteri atau mantan menteri tersebut, namun ia menyarankan agar orang tersebut memberi klarifikasi secara langsung kepada Menko Polhukam. Ya, mantan menteri dan komisaris BUMN yang dimaksud oleh Mendagri Cahyokumolo diduga kuat adalah mantan Menpora Adiaksa Daud yang kini menjabat sebagai komisaris Bank BRI. Adiaksa memang pernah menghadiri acara Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2013 lalu. Dalam acara tersebut ia mengaku mendukung HTI. Berikut cuplikan video pernyataan Adiaksa Daud yang beredar di media sosial. Semua sekarang pakai syariah. Di Indonesia aja banyak yang pakai syariah sekarang. Tidak bisa dicegah, insya Allah. Allahu wayatuna, insya Allah kita yakin khilafah Rasyidah itu akan. Berarti Bapak setuju dan mendukung Hizbut Tahrir? Oh ya setuju, gimana tidak setuju? Kalau nggak setuju saya nggak kesini. Baik, saya untuk menjawab klarifikasi hal itu, saya sudah bersama sekarang ini dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Adiaksa Daud. Selamat malam Pak Adiaksa. Malam, terima kasih sudah hadir untuk mau memberikan klarifikasi malam hari ini. Tahun 2013 itu. Tahun 2013. Benar Pak itu Pak ya? Di situ Benar, Pak ya? benar. Itu benar Pak Adiaksa menjawab cerita tentang khilafah dan HTI? Anggota HTI, saya bukan apa-apa, saya diundang sebagai tamu di situ. Dan saya selalu orang yang, ya mohon maaf dalam tanda petik dianggap kental keislamannya. Ya. Karena hidup saya hanya sekali gunakan untuk mengabdi kepada Ilahi Robbi dan membangun negeri agar tidak menyesal nanti surga tujuan abadi. Itu moto hidup saya. Jadi ketika ada orang euforia tentang khilafah Islamiyah, khilafah itu dalam pengertian saya bukan dalam kategori politik loh. Khilafah dalam pengertian persatuan Islam, seperti pan-Islamisme, yang bergabung, mohon maaf dalam tanda petik seperti orang-orang agama kawan-kawan kita yang di Katolik, ada uskup, ya ada paus, ada uskup agung, ada uskup gitu loh, supaya Islam itu bersatu saja dalam karena persatuan Islam. Sebagaimana hadis Rasul itu hadis Rasul. Hadis Rasul mengatakan ya bahwa nanti itu ada khilafah, khilafah Islamiyah. Rasulullah SAW tidak pernah meminta kita mendirikan negara Islam, tidak ada. Tapi persatuan Islam itu namanya khilafah. Sri Sultan Hamengkubuwono itu dikasih nama, gelarnya beliau Khalifah ing Tanah Jawa, Khalifatullah Ilat, Khalifatullah fil ard ing Tanah Jawa. Jadi definisi khilafah ini apa dulu gitu loh. Saya tidak masuk dalam kategori politik dalam artian mengganti Pancasila kalau itu berada pandangan kita. Kan dan Rasulullah tidak menyuruh untuk mengganti. Tapi Anda sendiri memang sudah final Pancasila NKRI Undang-Undang Dasar 45. Jelas lah gimana nggak final. Tahun 99 ketika saya ketua umum KNPI, Pak Wiranto itu Panglima ABRI. Waktu itu KNPI. Kemudian ketika tahun 2001 ya 2001 itu ada wacana ketika reformasi supaya negara ini federasi. Saya sebagai ketua umum KNPI mengumpulkan tokoh-tokoh di Hotel Indonesia, termasuk Pak Wiranto, termasuk Pak Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk Pak Amin Rais, termasuk almarhum Bang Ali, termasuk Aim Fatwa untuk menandatangani prasasti NKRI harga mati. Dan saya minta kepada Dharma Oratmangun, sahabat saya, teman saya, Bung bikin lagu judulnya Jangan Robek Merah Putihku. Dan itu tanda tangannya ada di DPP KNPI. Jadi jelas tahun 99 maksud saya itu. Tahun 2001 ketika saya bikin Garda Muda Merah Putih, saya ke Garda Muda Merah Putih organisasi. Saya ketua umumnya, ketua dewan pembinanya Pak Wiranto. Turun kami ke Sulawesi Tengah, ke Manado, ke Jambi, terkeliling kami. Jadi saya nggak ngerti kalau dibilang saya tiba-tiba hanya karena datang sekali banyak itu langsung. Gini, jangan terlalu bikin stempel, rubber stamp orang anti Pancasila. Nggak begitu dong. Iya kan? Ini menurut Anda ini terlalu mudah memberi stempel orang anti Pancasila sekarang ini? Makanya terlalu mudah sekali kita tuh. Makanya saya ketika lihat, masa kita orang kayak kita yang dari bawah, dari ketua KNPI Jakarta Pusat, wakil ketua KNPI DKI, ketua KNPI DKI, HMI, masih diragukan. Kemudian ketua umum KNPI Menpora, ketua umum Pramuka, masa
Pancasila, dia disebut sebagai orang yang anti Pancasila, hanya sekali datang ke Hizbut Tahrir. Bagaimana orang yang anti Pancasila beneran gitu loh. Bingung saya. Iya, baik. Bingung kita. Coba. Ketua KNPI, Iya. organisasi Merah Putih tadi Iya, disebutkan. Garda Muda Merah Garda Putih. Muda Merah Putih. Sudah inilah, maka artinya menurut Anda ini sudah sangat tidak bisa diragukan lagi. Saya laksanakan loh. Ketua Umum Oke. Karnas Pramuka. Tiap 1 Juni. Tahun lalu 1 Juni kita hari kesaktian Oh ya, ada Pancasila. Pramuka juga begitu ya? Iya, ketika saya ketua hari 1 Juni Pancasila tahun Iya. lalu, Pak Tri Susuno hadir di tim, kita bikin baca puisi tentang Pancasila. Tiba-tiba tahun ini muncul viral tahun 2013. Lalu dengan mudahnya menstigma Adi Aksa Daud atau mantan. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan. Waktu itu apa yang membuat Anda menyatakan dukungan juga kepada HTI? Oh, saya setuju. Saya mengatakan kalau tidak setuju, kenapa saya hadir? Yang saya gitu? setuju itu adalah khilafahnya, persatuan Islamnya, bukan kepada HTI-nya. Semangat untuk persatuan Islam itu. Ini khilafah ini banyak penafsirannya, ya kan? Oke. Dalam penafsiran saya, ya saya memang bukan pernah di pesantren, membaca hadis begitu bahwa Islam ini perlu bersatu, ya kan? Jadi ada kekhalifahan, tapi bukan berarti kekhalifahan terus kemudian dalam kategori politik semua ini bertentangan dengan ini langsung bubar segala macam itu, nggak begitu. NKRI harga mati Islam ini kayak pan-Islamisme, ngerti nggak? Oke, ya. Saya sudah jelaskan ini kepada teman-teman juga, kepada senior, saya juga sampaikan surat ke BIN segala macam. Itu saya jelaskan bahwa yang namanya kita ingin dong masa Lebaran aja kita ada yang hari ini, ada yang besok, ya kan? Kalau ada persatuan Islam ini, dia mengatakan besok Lebaran semua orang. Jadi kategorinya bukan kategori politik. Ya, tapi Apa istilahnya khilafah apa persatuan. tadi namanya itu? Apa? Khilafah apa istilahnya kalau yang Khilafah alamin haji nubuah. Di atas metode yang Rasulullah sampaikan. Metode kenabian, ya kan? itu sama nggak dengan pengertian khilafah yang dianut oleh HTI? Ya saya nggak tahu tiba-tiba pemerintah melarang Pancasila HTI. melarang HTI kan saya nggak ngerti. Pasti ada dasar-dasarnya juga kan. Bisa mesti komunikasi, itu urusan mereka. Urusan saya adalah Saat Anda datang 2013 lalu, pengertian khilafah HTI Anda sudah tahu belum? enggak lah, saya kan pikiran saya satu lah. Ada persatuan Islam, orang begitu bersatu semua, ya kan? Tidak ada pikiran bahwa HTI itu akan mendirikan khilafah sendiri waktu itu, tidak ya? Akan mengganti Pancasila. Nggak datang saya kalau itu yang saya tahu. Dan ada ucapan saya nggak bahwa ini anti Pancasila. Dan saya belum pernah dengar juga gitu loh. Kalau kita melihat video panjangnya tadi sebenarnya tidak ada kata-kata itu ya. Dengar nggak? Iya, yang video Ada panjang nggak tidak kata-kata? ada. Kenapa tiba-tiba kok munculnya ada yang anti Pancasila, mantan menteri anti Pancasila? Ngawur itu. Di mana kata tuh? Nah, teman-teman malah dituntut ini masalah hukum kan? Teman-teman bilang. Itu bagaimana langkah selanjutnya? Ya udah teman-teman mantan kelompok Cipayung nih, teman-teman saya yang mantan pengurus KNPI dulu. Udah kita aja Bung. Saya bilang nggak usah. Ini hanya kesalahpahaman. Dan ada orang-orang yang senang ini. Masyarakat kita bangsa ini sebenarnya saya bilang udah sih seperti rumah. Rumah ini ada 34 kamar, ya, provinsi tambah lagi kamar-kamar partai politik. Dalam kamar-kamar itu berkutat di situ. Kalau kita berkutat di situ, siapa yang jaga kamar makan? Siapa yang jaga kamar tamu dan dapur kita? Nah, ini tugas kita. Jadi jangan kita lanjutkan ini. Yang penting adalah komunikasi kan. Kalau kita dalam ruangan tidak mau, kita eksklusif, tidak inklusif gitu. Kita ada namanya echo chambers, ya kan? Kita hanya dengerin suara gaungan kita di situ aja, berkutat. Ini harus dibuka ini. Makanya saya bingung, saya bikin buku Menghadang Negara Gagal tahun 2013. Pas Pramono Anung sambutan, Pak Ria Mizar hadir itu. Saya katakan solusi bangsa ini 2011 akhir. Setelah acara itu, Pancasila. Ada bukunya tuh, masih ada sama saya. Sekarang masih ada Gramedia. Menghadang Negara Gagal. Setebal bukunya, tapi saya pendekatannya selalu pendekatan Islam. Pendekatan keagamaan. Jadi karena frame yang ada di otak saya, nasionalis religius, bahwa kenikmatan yang terbesar yang Tuhan berikan kepada bangsa ini setelah keimanan adalah tanah air Indonesia. Itu jelas itu, clear. Nah, saya marah dong kalau dibilang anti Pancasila hanya sekali datang gitu. Kayaknya orang-orang tapi nggak perlu sampai hukum menurut Anda. Ngapain? Malah bikin jadi keruh lagi. Saya bilang sama teman-teman nggak perlu. Ini menjadi mengkeruh. Bangsa ini sekarang perlu bersatu, perlu komunikasi. Jangan cepat memberikan stigma rubber stamp, tempel karet kepada orang-orang itu. Harusnya komunikasi, dialog diutamakan. Kalau mau bangsa ini survive, selamat, itu ada dialog antara pemimpin dengan yang dipimpin. Itu menjadi kuat. Pak Adi Aksa sendiri pandangan tentang HTI yang sekarang kemudian akan dibubarkan oleh pemerintah seperti apa? Komunikasi. Kita tahan dulu Pak Adi Aksa, nanti kita akan lihat penjelasan selanjutnya dari Pak Adi Aksa setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.
Ya, Ismail Yusanto selaku juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia pernah mengatakan bahwa NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 belum final. Hal ini kami cuplik dari wawancara saya dengan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia dalam dialog Prime News beberapa waktu lalu. Oke, NKRI ini menurut HTI sudah final tidak? Tidak ada yang final. Lihat saja undang-undangnya. Apakah final? Undang-undangnya mengalami amandemen berulang-ulang. Ya kan? Kemudian wilayahnya kalau tambah mau nggak? Mau. Buktinya dulu ketambahan Timur mau. Kalau kurang nggak mau. Artinya wilayahnya juga nggak final. Konstitusinya tidak final. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan ini negara final? Ini negara sedang terus berproses, berubah menjadi lebih baik. Jadi saya lebih cenderung mengatakan ini negara dalam proses, negara yang terus berubah. Itu negara dinamis, bagaimana juga negara-negara lain. Dalam dialog yang lebih panjangnya disebutkan Undang-Undang Dasar 45, NKRI belum final. Saya cuplikan juga NKRI belum final itu dalam pengertian negara tidak berubah, kesatuan tidak berubah, Indonesia tidak berubah. Republik serahkan mungkin bisa saja berubah. Ya, saya nggak sependapat dengan itu. Kalau dengan itu bagaimana Anda melihat HTI? Tidak sependapat saya dengan Ismail Yusanto tadi. Kalau dia bilang itu belum final. Final dalam arti semangat kita sudah final. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final. Semangatnya harus ada gitu loh. Soal perubahan akan datangnya kita jaga jangan sampai berubah. Saat 2013 lalu Anda tidak mengetahui semangat HTI seperti ini? Ya enggak lah. Saya nggak ada komunikasi setelah itu. Saya tidak ada komunikasi lagi. Ya, artinya saya cuma datang acara satu kali itu kemudian dikasih buku. Saya nggak pernah. Tapi kalau yang saya ada semangat dan saya juga melihat bahwa HTI nggak ada kata-kata mereka bilang anti Pancasila gitu loh. Ya sejauh saya ini saya pelajari, nggak tahu kalau sekarang pemerintah dapat bukti-bukti itu ya. Enggak anti Pancasila atau mungkin anti NKRI atau ya kalau tidak tadi saya nggak setuju dengan statementnya dia bahwa dia Pak Ismail Yusanto mengatakan NKRI belum final, itu salah. Kalau menurut saya itu pendapat dia, tapi saya tidak sepakat. NKRI sudah final. NKRI sudah didirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tanggal kalau salah 3 April tahun 50 diberikan oleh Muhammad Nasir, lalu akhir tahun 50 juga dikatakan oleh Juanda. Jadi jelas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah selesai lah. Nah, kalau ada yang bilang belum final, saya nggak sepakat. NKRI udah lama semangat. Dengan alasan itu pemerintah ingin membubarkan HTI. Dalam pandangan Anda sekarang seperti saya apa? Saya nggak mau masuk ke sana, itu urusan pemerintah lah. Tapi saya lebih komunikasi. Yang penting komunikasi dulu, dialog. Karena kalau nggak dialog nanti anak-anak bangsa yang baru belajar terbuka ini nanti berpikirnya lain gitu loh, ya kan? Berpikir ini jangan-jangan kayak saya kan, tiba-tiba orang-orang yang mau maaf dalam tanda petik nasionalis religius tadi, ada kental keagamaannya, keislamannya, langsung dituduh anti Pancasila. Nah, ini kan juga nggak berbahaya juga. Maka saya klarifikasi kepada Mas Cahyo tadi malam, Mas, saya kecewa ada gini-gini. Ada komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri ya? Iya kan senior saya. Saya ketua KNPI belum, mantan ketua KNPI sebelum saya. Maka saya bilang, Mas gini mana? Ada apa Mas? Sama-sama pernah di KNPI ya Pak? Iyalah, beliau ketua umum KNPI dulu, beliau kan di Golkar dulu. Ya kan, saya nggak. Jadi ketua umum KNPI, setelah beliau, setelah itu Mas Mola, kalau nggak salah baru saya. Jadi jelas saya beliau baik. Saya tanya lah, beliau jawab, Mas, saya cuma mendapatkan, nah tadi tuh, saya mendapatkan video. Nah tolong Mas, saya dipahami kata dia gitu, setelah saya jelaskan panjang lebar. Kekhilafan yang saya maksud adalah bukan kekhilafan versi HTI atau versi, apalagi versi ISIS. Nauzubillah min dzalik ini, kekhilafan untuk semangat persatuan Islam. Ya, tapi Pancasila, NKRI, harga mati itu jelas. Itu Anda sampaikan ke Pak Cahyo? Kemudian beliau apa jawabannya? Dipahami, Mas, mohon, Mas, kalau bisa, beliau manggil saya Mas, beliau menghargai, beliau orang Jawa sopan sekali ya. Mas, klarifikasikan dengan Menko Polhukam dan minta ketemu. Saya sudah klarifikasi dengan Pak Wiranto. Saya kenal Pak Wiranto udah lama betul dan semua saya kenal tokoh-tokohnya, Pak SBY, Pak Wiranto, Pak Hendro Priyon, itu bapak kami, kakak-kakak kita semua. Oh, sudah ketemu Pak Wiranto juga? Pak Wiranto belum, beliau kan masih di luar negeri, hari Kamis baru pulang. Sudah komunikasi tapi saya sudah bikin, begitu ada di viral diangkat beritanya, lagi oleh orang-orang yang dalam tanda petik ini ya, yang ambil kesempatan ini, yang tidak suka sama saya kira ini memviralkan kembali gitu loh. Tapi statementnya kan datang dari Pak Mendagri. Iya, ini yang sekarang. Tapi sebelumnya kan sudah, itu kan Mendagri kan dapatnya dari
diviralkan sekarang kan gitu. oke. Setelah ini kenapa nggak diviralkan dulu? Tahun 2013 baru sekarang dia viralkan kan? Tapi kalau misalnya baik dengan Anda dan komunikasi terjalin terus, misalnya ketika ada viral itu kan bukannya ngomong ke media, Nah, itu komunikasi yang dengan saya Anda. sesalkan. Maksudnya Ada mungkin penjelasan dari Pak? nggak ada. Beliau cuma bilang, Mas, koordinasi saja kualifikasinya dengan Menko Polhukam. Itu yang saya sesalkan. Nah, saya ada grup mantan-mantan ketua KNP juga saya sampaikan, Mas, kok begini sih? Nama kualifikasi dulu. Lupanya beliau, ya namanya manusia kan banyak pikiran dan sebagainya, apalagi beliau sebagai Mendagri, saya bisa pahami itu. Nah, jadi maka terus kemudian ada statement seperti itu, langsung saya klarifikasi dong. Saya nggak mau dibilang anti Pancasila. Kakek saya, keluarga, tanggal 23 Januari tahun 45 belum ada merah putih, sudah mendirikan merah putih di Gorontalo dari ibu saya. Ibu saya orang Gorontalo, bapak saya kan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Itu udah didirikan dengan Pak Nani Wartewone. Masa kita adik kakek saya dibunuh karena mempertahankan Pancasila? Sebelum tembak suruh sholat dulu. Adik kakek, apa nih? Keluarga istri saya, ada tentara, ada polisi, keluarga saya. Masa kita anti Pancasila? Jauh dari itu lah ya. Aduh ya Allah ya Rabbi, amit-amit deh. Gile, ya kan? Baru sekali datang doang kalau orang Betawi bilang ya, baru sekali datang doang kucuk-kucuk ke sana, statement kayak begini terus langsung dibilang anti Pancasila. Janganlah, ini sekarang berbahaya kalau sering memberikan orang belum apa, ini anti Pancasila. Jangan gampang ngecap maksudnya. Saya kadang-kadang mikir kalau saya anti Pancasila. Ini ingin Anda sampaikan ke Pak Wiranto tidak nanti? Oh iya, saya kan sampaikan kepada beliau apa adanya saya sampaikan. Beliau tahu saya kok. Orang saya banyak bergaul dengan beliau. Istri beliau juga satu daerah dengan saya, ya kan? Jadi saya setiap ulang tahun beliau saya hadir terus. Mana saya putus hubungan? Saya menteri aja saya datang ke tempat beliau. Karena beliau tahu gitu saya. Jadi nggak ada masalah lah. Ini kenapa ya jadi begini sekarang tuh gampang anti Pancasila. Anti Pancasila bikin petisi untuk mengganti dari Pramuka. Orang Pramuka malah dukung saya semua. Ketua-ketua daerah, Ibu Christine dari Papua, Kak Christine. Saya tahu Kak Kornas, maju terus, nggak ada urusan. Saya tahu Victus Murin, Sekjen GMNI, nah yang mantan Kristus, saya tahu dia malah bikin di FB dia. Baik, Pak Adiaksa. Saya terus terang aja. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya setelah Pak Adiaksa bertemu dengan Pak Wiranto. Sudah selesai. Sudah selesai menurut saya ini kan hanya salah paham karena gini-gini saya jelaskan. Sudah selesai, mau apa lagi? Ya kan? Teman-teman bilang ambil jalur hukum karena ini pencemaran baik. Enggak, ini untuk bangsa. Bangsa ini akan semakin besar kita nanti kalau kita semakin dewasa. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Adiaksa atas kesediaannya memberikan klarifikasi di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Terima kasih Pak Adiaksa. Dan demikian CNN Indonesia Prime News malam ini. Bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.